Pemirsa, Anda masih bersama kami di IDX Precision Closing. Otoritas Jasa Keuangan menyoroti kelebihan sekaligus kekurangan dalam transformasi digital di sektor jasa keuangan. Untuk itu OJK menyebut transformasi digital harus diiringi dengan pemahaman resiko dan penerapan tata kelola yang baik. Otoritas Jasa Keuangan menyoroti kelebihan sekaligus kekurangan dalam pengadopsian teknologi digital atau transformasi digital di sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyebut transformasi digital dapat menjadi hal yang menguntungkan bagi mereka yang memanfaatkan hal tersebut. Sebaliknya, transformasi digital di sektor jasa keuangan dapat merugikan bagi mereka yang terjerat dalam masalah ini. Apakah digital transformasi di sektor jasa keuangan itu berkah atau kutukan? Kira-kira begitu. Bagi mereka yang fokus kepada percepatan transaksi, pertumbuhan, perkembangan, mungkin melihatnya itu betul-betul a blessed. Tapi mereka yang menjadi tanda petik korban dari berbagai kegiatan yang ilegal atau masalah yang terjadi berkaitan dengan pemanfaatan teknologi di dalam sektor jasa keuangan, mungkin mengatakannya itu kutukan. Lebih lanjut, OJK mengungkapkan transformasi digital di sektor jasa keuangan harus diiringi dengan penerapan tata kelola yang lebih baik. Hal tersebut juga harus dibarengi dengan pemahaman risiko dan tata kelola, serta mengutamakan aspek perlindungan konsumen. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkap dua sisi transformasi digital di sektor keuangan di Indonesia. Menurutnya transformasi digital bisa menjadi berkah dan juga kutukan. Mahendra menjelaskan bahwasannya transformasi digital saat ini menjadi berkah untuk pengembangan percepatan transaksi serta pertumbuhan maupun perkembangan industri. Sebaliknya, untuk mereka yang menjadi korban dari kejahatan di bidang keuangan digital justru menyebutnya sebagai sebuah kutukan. Meski demikian, OJK mengaku optimistis bahwa transformasi digital ke depannya mampu menunjukkan sisi positif yang lebih banyak dibandingkan sisi negatifnya. Sehingga alih-alih menjadi kutukan, upaya transformasi digital di Indonesia ini diharapkan benar-benar bisa menjadi sebuah berkah tersendiri bagi sektor jasa keuangan nasional. Sementara itu pemirsa, di tengah masifnya adopsi teknologi digital oleh sektor jasa keuangan tanah air, OJK pun menekankan pentingnya tata kelola atau governance. Seperti apa tata kelola yang dimaksud? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan menilai penerapan tata kelola atau governance sangat penting dalam era digitalisasi di sektor jasa keuangan untuk semakin memperkuat industri jasa keuangan dan perlindungan konsumen. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Audit Merangkap anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Watimena dalam Risk and Governance Summit 2023. Nah, tentunya pengembangan dan inovasi seperti ini harus dibarengi dengan level governance yang tentunya governance-nya sekali lagi kami harapkan bisa mengantisipasi, jadi tidak selalu terlambat dengan inovasi yang sudah dilakukan. Kalau kita berkaca pada data dari BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, ditunjukkan bahwa sejak bulan Januari hingga Oktober 2023 sudah terdapat 361 juta serangan cyber yang terjadi di Indonesia. Jadi angkanya cukup signifikan. Kemudian IIA juga menyampaikan kerugian akibat kejahatan cyber di seluruh dunia pada tahun 2023 mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu sekitar 8 triliun US dollar. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Audit Merangkap anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Watimena menyampaikan bahwa transformasi digital telah membuka peluang besar untuk mencapai tata kelola yang lebih baik, namun juga di saat yang sama membawa tantangan dan risiko yang perlu dihadapi dan dikelola. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya, Ketua Dewan Audit OJK Sofia Watimena melaporkan kerugian akibat kejahatan cyber di seluruh dunia mencapai 8 triliun dolar pada 2023. Selain itu, kerugian akibat ransomware di seluruh dunia diperkirakan mencapai 265 miliar dolar pada 2031. Terkait resiko sebelumnya, OJK mendorong industri keuangan untuk memperkuat mitigasi resiko, terutama terkait keuangan digital. Hal ini untuk mendorong sektor jasa keuangan memiliki model bisnis yang inovatif dan aman, memiliki kemampuan mengelola bisnis yang prudent dan sustainable, dan menerapkan kerangka manajemen resiko yang efektif. Dalam penerapan manajemen resiko teknologi informasi, beberapa kewajiban pelaku industri jasa keuangan adalah kewajiban untuk kompetensi tertentu yang harus dimiliki second line of defense, lalu IT auditor, quality assurance, hingga risk manager. Kewajiban kedua ialah penilaian minim resiko IT yang dilakukan secara reguler dan komprehensif. Lebih lanjut pemirsa, adopsi keuangan digital ternyata diyakini dapat menjadi kunci pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan untuk lebih jelas kita simak informasinya berikut ini. Bank Indonesia menyatakan ekonomi dan keuangan digital menjadi kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Menurut BI, potensi Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari digitalisasi sangat besar, mengingat Indonesia memiliki jumlah pengguna internet terbesar keempat di dunia. Selain itu, potensi dari digitalisasi memungkinkan diraih melalui infrastruktur pendukung yang lebih merata, dapat diakses dan terjangkau. In the financial sector, digital public infrastructure, DPI, present a new opportunity to advance the financial inclusion. Digital financial services model such as digital money, a platform ecosystem have significantly contributed to the increase in financial inclusion in developing country. And DPFI can remove barrier to financial inclusion. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menilai inovasi digital dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di sektor keuangan. Adapun inklusi keuangan digital yang rendah, penggunaan pembayaran digital yang terbatas, dan kurangnya literasi digital dapat menghambat perkembangan ekonomi digital. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Bank Indonesia meyakini inovasi digital dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di sektor keuangan unbank dan underbank. Adapun inklusi keuangan digital yang rendah, penggunaan pembayaran digital yang masih terbatas, dan kurangnya literasi digital dapat menghambat perkembangan ekonomi digital. Dalam konteks digitalisasi, Bank Indonesia menyebut sistem pembayaran merupakan titik masuk penting bagi individu yang tak memiliki layanan perbankan untuk dapat mengakses ke layanan keuangan dengan memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti dompet digital atau platform pembayaran online. Populasi unbank dapat lebih efisien untuk membayar tagihan, membeli produk dan layanan, serta menerima atau melakukan transfer uang. Lebih lanjut pemirsa, melalui Blueprint Payment System 2024-2045, Bank Indonesia menargetkan untuk membawa 91,3 juta unbank dan 92,9 juta UMKM ke dalam ekonomi dan keuangan formal secara berkelanjutan melalui digitalisasi. Mungkin ada hal yang perlu kemudian kita perhatikan juga pemirsa. Kalau kita bicara ekonomi digital, tentu saja infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu hal yang penting. Karena mungkin 91,3 juta unbank ini bisa kemudian digandeng oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia melalui infrastruktur telekomunikasi yang memadai, sehingga kemudian di tengah masifnya teknologi dan juga majunya ekonomi oleh karena informasi, IT, dan juga digitalisasi kemudian bisa bersatu padu akhirnya mendukung ekonomi digital Indonesia yang berkelanjutan. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi untuk IDX First Session kali ini, dan tetap bersama kami karena usai jeda akan ada informasi menarik lainnya di IDX First Session Closing.